Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat SG Toktil. Tahukah sahabat tentang kelebihan-kelebihan sholat tarawih yang belum banyak orang membicarakannya? Karena belum banyaknya referensi tentang hal tersebut ataupun sahabat belum mencari tahu tentang hal tersebut. Baiklah sahabat channel SG Toktil yang saya cintai, video kali ini membahas kelebihan ataupun manfaat sholat ataupun sholat tarawih yang setiap hari dilakukan seluruh umat Islam di bulan Ramadan. Berikut kita bahas tentang apa itu sholat tarawih, apa manfaat sholat tarawih bagi tubuh kita menurut medis, apa manfaat gerakan berdiri ketika sholat, apa manfaat gerakan ruku ketika sholat, apa manfaat gerakan sujud ketika sholat, apa manfaat gerakan duduk tasyahud awal ketika sholat, apa manfaat gerakan tasyahud akhir ketika sholat menurut medis, apa manfaat gerakan bibir ketika membaca doa di dalam sholat, apa manfaat gerakan menengok ke kanan dan ke kiri ketika sholat. Temukan jawaban dan pembahasan lengkapnya dengan menonton video ini. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan setelah sholat Isya. Sholat tarawih dilakukan pada malam Ramadan sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Ibadah ini merupakan bentuk penghormatan dan syukur umat muslim atas nikmat Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat tarawih juga dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan pahala yang besar dan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya, sholat tarawih dilakukan di masjid atau di rumah dengan melibatkan sejumlah jamaah. Selain itu, ada juga yang melaksanakan sholat tarawih secara individu di rumah masing-masing. Apa manfaat sholat tarawih bagi tubuh kita menurut medis? Secara medis, sholat tarawih memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, di antaranya, 1. Meningkatkan kualitas tidur. Sholat tarawih dilakukan pada malam hari setelah beraktivitas seharian. Ibadah ini dapat membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur, sehingga tubuh menjadi lebih segar keesokan harinya. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. Sholat tarawih melibatkan gerakan-gerakan fisik seperti sujud dan ruku, yang dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit jantung. 3. Meningkatkan kesehatan pernapasan. Sholat tarawih melibatkan pernapasan yang dalam dan teratur, sehingga dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengurangi risiko gangguan pernapasan. 4. Meningkatkan kesehatan mental. Sholat tarawih dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta membantu meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan. 5. Meningkatkan kebugaran fisik. Sholat tarawih melibatkan gerakan-gerakan fisik yang cukup intens, seperti sujud dan ruku, sehingga dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. 6. Menurunkan risiko penyakit kronis. Sholat tarawih melibatkan gerakan-gerakan fisik dan pernapasan yang teratur, sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan dan menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Namun demikian, sholat tarawih tetap harus dilakukan sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan tidak boleh dijadikan sebagai pengganti olahraga atau pengobatan medis. Secara medis, apa manfaat gerakan berdiri ketika sholat? Secara medis, gerakan berdiri ketika sholat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, di antaranya, 1. Meningkatkan kesehatan tulang. Ketika berdiri, beban tubuh dialihkan ke tulang belakang dan tulang kaki, sehingga dapat membantu meningkatkan kekuatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. 2. Meningkatkan kesehatan otot. Gerakan berdiri ketika sholat melibatkan kontraksi otot pada kaki, paha, dan bokong, sehingga dapat membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. 3. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Gerakan berdiri ketika sholat dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan kesehatan jantung. 4. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Gerakan berdiri ketika sholat dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Sholat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, termasuk sholat subuh yang dilakukan pada pagi hari. Ibadah ini dapat membantu menstabilkan ritme sirkadian tubuh dan memperbaiki kualitas tidur.
Namun demikian, gerakan berdiri ketika sholat tetap harus dilakukan sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan tidak boleh dijadikan sebagai pengganti olahraga atau pengobatan medis. Secara medis, apa manfaat gerakan ruku ketika sholat? Secara medis, gerakan ruku ketika sholat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, di antaranya, 1. Meningkatkan fleksibilitas. Gerakan ruku ketika sholat melibatkan gerakan peregangan pada otot punggung dan paha, sehingga dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. 2. Meningkatkan kesehatan tulang belakang. Ketika melakukan gerakan ruku, tulang belakang mengalami peregangan dan relaksasi, sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang belakang. 3. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Gerakan ruku ketika sholat dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. 4. Meningkatkan sirkulasi darah. Gerakan ruku dan bangkit dari ruku dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, terutama pada bagian kepala dan leher. 5. Mengurangi stres dan kecemasan. Gerakan ruku dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres dan kecemasan. Namun demikian, gerakan ruku ketika sholat tetap harus dilakukan sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan tidak boleh dijadikan sebagai pengganti olahraga atau pengobatan medis. Secara medis, apa manfaat gerakan sujud ketika sholat? Secara medis, gerakan sujud ketika sholat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, di antaranya, 1. Meningkatkan kesehatan tulang belakang. Gerakan sujud pada saat sholat dapat membantu mengurangi beban pada tulang belakang dan memberikan peregangan pada tulang belakang sehingga membantu mencegah keluhan pada tulang belakang. 2. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Gerakan sujud dapat membantu melancarkan sirkulasi darah di area perut dan memberikan rangsangan pada organ-organ pencernaan sehingga membantu meningkatkan kesehatan pencernaan. 3. Meningkatkan kapasitas paru-paru. Gerakan sujud pada saat sholat dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru karena melakukan gerakan tarikan nafas yang dalam dan memperkuat otot-otot dada. 4. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Gerakan sujud pada saat sholat dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat otot jantung sehingga membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular. 5. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Gerakan sujud pada saat sholat dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh karena melibatkan gerakan tubuh secara keseluruhan. Namun demikian, gerakan sujud pada saat sholat tetap harus dilakukan sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan tidak boleh dijadikan sebagai pengganti olahraga atau pengobatan medis. Secara medis, apa manfaat gerakan duduk tasyahud awal ketika sholat? Secara medis, gerakan duduk tasyahud awal pada saat sholat memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, di antaranya, 1. Meningkatkan fleksibilitas. Gerakan duduk tasyahud awal melibatkan gerakan peregangan pada otot paha dan bokong sehingga dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. 2. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Gerakan duduk tasyahud awal dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh karena melibatkan gerakan tubuh secara keseluruhan. 3. Mengurangi kekakuan sendi. Gerakan duduk tasyahud awal dapat membantu mengurangi kekakuan sendi karena melibatkan gerakan aktif pada beberapa sendi tubuh. 4. Mengurangi stres dan kecemasan. Gerakan duduk tasyahud awal dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres dan kecemasan. 5. Meningkatkan kesehatan tulang belakang. Gerakan duduk tasyahud awal dapat membantu menjaga kesehatan tulang belakang karena melibatkan gerakan peregangan dan relaksasi pada otot punggung. Namun demikian, gerakan duduk tasyahud awal pada saat sholat tetap harus dilakukan sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan tidak boleh dijadikan sebagai pengganti olahraga atau pengobatan medis. Apa manfaat gerakan tasyahud akhir ketika sholat menurut medis? Gerakan tasyahud akhir adalah gerakan yang dilakukan pada akhir rakaat kedua dan pada akhir sholat sebelum salam. Gerakan ini memiliki manfaat medis yang positif bagi kesehatan tubuh, antara lain, 1. Meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi. Gerakan tasyahud akhir melibatkan gerakan yang melibatkan berbagai otot dan sendi tubuh, seperti paha, lutut, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Rutin melakukan gerakan ini dapat membantu meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi tubuh. 2. Meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh.
Gerakan tasyahud akhir melibatkan postur yang tegak dan seimbang, sehingga rutin melakukan gerakan ini dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh. 3. Mengurangi stres dan ketegangan. Gerakan tasyahud akhir dilakukan dalam posisi yang tenang dan damai, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih dan doa. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan yang dirasakan pada tubuh dan pikiran. 4. Meningkatkan peredaran darah. Gerakan tasyahud akhir melibatkan gerakan pada berbagai bagian tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan peredaran darah pada tubuh. 5. Meningkatkan kesadaran diri. Melakukan gerakan tasyahud akhir dengan khusyuk dan merenungkan makna dari kalimat-kalimat tasbih dan doa dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan spiritualitas. Hal ini dapat membantu mengurangi gejala-gejala stres dan depresi. Namun, perlu diingat bahwa gerakan tasyahud akhir bukanlah suatu terapi medis atau pengobatan, melainkan merupakan bagian dari ibadah sholat dalam agama Islam. Secara medis, apa manfaat gerakan bibir ketika membaca doa di dalam sholat? Gerakan bibir ketika membaca doa dalam sholat memiliki manfaat medis yang positif bagi kesehatan tubuh, meskipun manfaat ini mungkin tidak sebesar manfaat dari gerakan fisik lainnya. Beberapa manfaat medis dari gerakan bibir ketika membaca doa dalam sholat antara lain, 1. Meningkatkan relaksasi dan keadaan tenang. Membaca doa dengan perlahan dan fokus pada kata-kata yang diucapkan dapat membantu merilekskan otot-otot wajah dan mengurangi ketegangan pada tubuh. Hal ini dapat membantu meningkatkan keadaan tenang dan rasa damai dalam diri. 2. Meningkatkan fungsi paru-paru. Saat membaca doa dalam sholat, kita melakukan gerakan pernapasan yang dalam dan teratur. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperkuat otot-otot pernapasan. 3. Meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Membaca doa dalam sholat dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, karena mengharuskan kita untuk fokus pada kalimat-kalimat doa yang diucapkan. 4. Meningkatkan koordinasi bicara dan pernapasan. Membaca doa dalam sholat dapat membantu meningkatkan koordinasi antara bicara dan pernapasan, karena mengharuskan kita untuk menyesuaikan ritme bicara dengan irama pernapasan. 5. Meningkatkan kesejahteraan psikologis. Membaca doa dalam sholat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis, karena membantu meredakan stres, kecemasan, dan depresi. Namun, perlu diingat bahwa gerakan bibir ketika membaca doa dalam sholat bukanlah suatu terapi medis atau pengobatan, melainkan merupakan bagian dari ibadah sholat dalam agama Islam. Secara medis, apa manfaat gerakan menengok ke kanan dan ke kiri ketika sholat? Gerakan menengok ke kanan dan ke kiri dalam sholat, yang juga dikenal sebagai gerakan salam, memiliki beberapa manfaat medis yang positif bagi kesehatan tubuh, antara lain, 1. Meningkatkan fleksibilitas leher. Gerakan menengok ke kanan dan ke kiri dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot leher, yang dapat membantu mencegah kekakuan leher dan masalah lain yang berkaitan dengan leher. 2. Meningkatkan peredaran darah. Gerakan menengok ke kanan dan ke kiri dapat membantu meningkatkan peredaran darah pada otot-otot dan jaringan di sekitar leher, yang dapat membantu meningkatkan pasokan nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh. 3. Membantu mencegah sakit kepala. Gerakan menengok ke kanan dan ke kiri dapat membantu meredakan ketegangan otot leher yang dapat menyebabkan sakit kepala, terutama jika ketegangan otot disebabkan oleh posisi yang tidak ergonomis selama berjam-jam di depan komputer atau layar gadget. 4. Meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh. Gerakan menengok ke kanan dan ke kiri dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh, yang dapat membantu mencegah cedera dan masalah tulang belakang. 5. Kesadaran diri. Gerakan salam dengan penuh khusyuk dan memperhatikan setiap gerakan tubuh dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan kehadiran saat ini, yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Namun, perlu diingat bahwa gerakan menengok ke kanan dan ke kiri dalam sholat bukanlah suatu terapi medis atau pengobatan, melainkan merupakan bagian dari ibadah sholat dalam agama Islam. Selain gerakan dalam sholat, apakah ada terapi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela, di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit. Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit dan sekaligus pengetahuan lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas. Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Demikianlah sahabat channel SG Toktil yang berbahagia, penjelasan yang kiranya menjadikan tambahan informasi dan bermanfaat untuk sahabat semua. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, tekan like, share dan komentar di bawah. Jadikan harimu berarti dengan kesehatan yang terjaga. Selamat beraktivitas. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my